Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian di pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini ibu akan menyampaikan materi baru di bab 2 mengenai norma dan keadilan. Apa sih sebenarnya norma itu? Norma itu sifatnya mengikat dan tujuannya itu agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Ada 4 macam norma dalam kehidupan masyarakat. Norma yang pertama adalah norma kesusilaan, di mana norma ini mengajarkan kita sebagai manusia untuk selalu berbuat baik yang asalnya dari hati nurani kita sendiri. Contoh dari norma kesusilaan adalah ketika kalian berniat menolong seseorang yang lagi kesulitan itu dari hati nurani, berasal dari hati nurani. Contoh pelanggaran norma kesusilaan adalah ketika kalian mencontek. Nah, di sini kalau ketika kalian mencontek itu di mana ada niat yang tidak baik dalam diri kalian sendiri. Sanksi yang didapatkan melanggar norma ini adalah rasa penyesalan, malu terhadap diri sendiri, dan hidup merasa tidak tentram. Yang kedua, itu ada namanya norma kesopanan. Norma ini berasal dari pergaulan masyarakat. Norma ini dasarnya keputusan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat biasanya. Biasanya disebut tata krama atau adat istiadat dan atau sopan santun. Contohnya, menghormati yang lebih tua dari kalian seperti orang tua kalian, guru kalian, senior kalian. Sedangkan contoh pelanggaran norma kesopanan itu adalah ketika kalian bertindak tidak sopan terhadap yang lebih tua dari kalian. Sanksinya tersebut adalah kalian tidak akan disenangi oleh masyarakat. Kedua, kalian akan mendapatkan cemooh dari masyarakat. Ketiga, kalian akan diungsikan dari lingkungan sekitar kalian. Yang ketiga, itu ada namanya norma agama. Norma agama itu yang berasal dari Tuhan. Jadi merupakan ketentuan itu diciptakan oleh Tuhan. Yang isinya ada larangan, ajaran, dan perintah-perintah dari Tuhan. Contoh dari norma agama adalah salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama ini adalah kalian harus menghormati semua agama, harus menghargai semua agama di Indonesia, dan kalian harus mentaati semua peraturan sesuai agama yang kalian percayai atau kalian anut. Sedangkan contoh pelanggaran norma agama itu adalah ketika kalian membuli teman kalian sendiri, karena membuli itu menghina ciptaan Tuhan. Sanksinya itu ada secara langsung dan tidak langsung. Kalau dia secara langsung itu berhadapan dengan hukum. Tapi kalau dia tidak langsung, hukumannya itu dari Tuhan seperti dosa, hukuman di akhirat, dan terdapat kalian merasa tuh tidak tentram atau gelisah. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum sendiri adalah suatu ketentuan atau aturan yang dibuat oleh badan negara di mana sifatnya ini wajib atau memaksa untuk ditaati. Contohnya, ketika kalian mengendarai kendaraan, kalian harus memiliki surat-surat lengkap seperti SIM, STNK, dan identitas lainnya. Dan
peraturan yang ada di jalanan. Yang kedua, contoh pelanggaran norma hukum itu banyak. Ada seperti tidak boleh korupsi, tidak boleh tawuran. Nah, di gambar ini, di sini dia adalah salah satu tawuran. Sanksi dari norma hukum itu didapat sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan, misalnya melanggar norma hukum. Jadi berbeda-beda hukumannya. Misalnya si A mencuri, si B melakukan pembunuhan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ada beberapa sanksi pelanggaran norma hukum. Yang pertama, dia dipenjara. Tergantung apa yang dilakukannya. Yang kedua, didenda sejumlah uang. Yang ketiga, misalnya kalau dia korupsi, berarti aset-aset yang dia punya itu disita oleh KPK. Nah, di sini ada namanya fungsi norma dalam masyarakat. Yang pertama, ada pedoman dalam bertingkah laku. Di sini maksudnya norma ini berperan sebagai aturan kita agar tingkah laku kita itu sesuai kaidah yang ada. Yang kedua, alat menjaga ketentuan masyarakat. Dengan adanya norma, masyarakat akan hidup sesuai aturan. Yang ketiga, sistem pengendalian. Dengan adanya norma ini juga, masyarakat akan hidup sesuai aturan masyarakat. Jadi, perselisihan itu akan berkurang. Masyarakat hidup harmonis dan berdampingan. Yang keempat, alat mewujudkan keadilan. Dengan adanya aturan masyarakat, dapat dikendalikan hidup sesuai dengan kaidah yang ada dan mewujudkan tertib sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada namanya tujuan norma. Tujuan norma sebagai pedoman atau petunjuk atau arahan dasar serta tata tertib bagi anggota masyarakat supaya mereka tetap terjalin dan terciptanya masyarakat yang teratur, tentram, dan juga untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Selanjutnya, apa itu keadilan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan itu sendiri berasal dari kata adil, yang berarti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu di tengah dan tidak memihak kepada satu sama lain. Kaitan norma dengan keadilan, yaitu agar kita dapat membela hak kita ketika kita melakukan kesalahan dalam norma tertentu akan menerima hukuman atau sanksi. Dengan itu kita belajar keadilan, tahu mana hal sesuai dengan hukum dan mana hal yang tidak sesuai dengan hukum. Sekian materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat mengerti. Jika tidak dapat mengerti, bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.